Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Aji Bahtiar dengan NIM 2281130170. Saya adalah mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi atau membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dosen Ardi Dwi Susandi MPD. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, alangkah baiknya kita silakan untuk share, like, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai materi yang akan coba saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan materi. Kita di sini sama-sama belajar, saya pun masih belajar. Pada pembahasan materi kali ini saya ingin membahas tentang bab iman dan kepedulian sosial, yang mana saya mengambil materi tersebut dari kitab Nasha'ihul Ibad. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqalatu utawi iki maqalah al ula kang kaping pertama minal munabbihati saking perkara kang ngelingaken asana iyati kang bangsa loro. Jadi ini makalah yang pertama pada bab kedua dari kitab Nasha'ihul Ibad, yang mana ini menerangkan tentang perkataan yang mengingatkan kita. Nah, isi perkataannya itu ada dua macam, karena babnya bab 2. Jadi di kitab Nasha'ihul Ibad itu ketika masuk bab 2 maka isi nasihat atau ucapan-ucapan yang baik tersebut ada dua. Yang pertama itu ma ing hadis ruwiya ngriwayataken ing ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Nabi. Jadi pada makalah yang pertama ini ada info langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ini info A2 karena langsung dari Nabi Muhammad. Beliau mengatakan khoslatani la syai'a afdalu minhuma ilal akhirih. Khoslatani utawi perkara loro iku la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud. Iku afdalu luwih utama minhuma saking ketimbang saking khoslatani. Nabi mengatakan bahwa ada dua perkara, yang mana dua perkara itu tidak ada yang lebih utama daripada kedua perkara ini. Berarti menurut Nabi Muhammad, dan info yang kita dapat dari Nabi Muhammad, bahwasanya dua perkara ini sangatlah utama, sangatlah penting. Karena tadi kata Nabi la syai'a afdalu, tidak ada yang lebih utama daripada minhuma khoslatani tadi. Apa saja dua hal tersebut? Yang pertama rupanya al-imanu, iman billahi kelawan Gusti Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas menjadi kunci kita sebagai orang Islam, bahwa iman kita harus selalu ditingkatkan. Bagaimanapun kondisinya, minimalnya iman kita harus stabil, konsisten. Walaupun sangat tidak bisa kita pungkiri, terkadang kita juga iman kita itu kadang kayak roller coaster, naik turun gak jelas. Tapi itu kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga iman itu bisa tetap stabil. Iman yang bagaimana? Kita itu iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, maka apapun perintah Allah
mau tidak mau wajib kita lakukan, karena dari lisan dan hati kita sudah mengatakan iman kepada Allah. Tidak cukup hanya melakukan perintah-perintahnya saja, larangan-larangannya pun harus kita hindari. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan sangat berbahaya ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian kita terjerumus terus tanpa sempat taubat dan malaikat Israel sudah datang, itu akan sangat repot. Maka dari itu yang paling tidak kita berusaha untuk tetap meningkatkan keimanan kita. Pelan-pelan saja, nggak usah langsung tinggi, pelan-pelan saja. Dalam hal beribadah pun, misalkan Allah perintah sholat, kita pun pelan-pelan. Mungkin ada teman-teman kita yang sholatnya masih bolong-bolong atau bahkan tidak pernah sholat sama sekali, ya kan? Silakan pelan-pelan dulu. Karena ketika mereka langsung, misalkan ada orang yang dulunya di masa kelam, kemudian kita ajak menuju jalan kebaikan, langsung kita suruh sholat wajib, sholat sunnah dan sebagainya, pasti tidak akan masuk. Paling tidak misalkan orang tersebut sholatnya hanya 1 tahun sekali, yaitu sholat misalkan Idul Fitri, kemudian orang itu ingin bertobat, paling tidak hasil yang harus kita lihat apa, minimal yang seminggu sekali, yaitu sholat Jumat. Syukur-syukur tetap melakukan sholat 5 waktu, belajar pelan-pelan, karena orang-orang tersebut harus diajari pelan-pelan. Beda dengan misalkan mungkin kita yang memang udah di jalan yang benar. Dalam arti jalan yang benar, kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah itu kita mah tidak boleh malah mundur, kita harus selalu meningkatkan. Ketika sholat 5 waktu sudah kita lakukan, cobalah tambah dengan sholat-sholat sunnah dan sebagainya gitu. Jadi kadar keimanan kita itu dijaga secara pelan-pelan, tapi tetap terus menaik menanjak, jangan sampai malah menurun. Walaupun nanti pasti akan ada masa kita kayak ngerasa lagi malas untuk beribadah dan sebagainya, tapi paling tidak kita berusaha menata diri kita agar iman kita tetap stabil. Nah kemudian itu yang baru pertama, info dari Nabi Muhammad, sesuatu yang sangat utama. Yang pertama itu iman. Yang kedua yaitu wa naf'u lil muslimin, wa naf'ulan paring manfaat lil muslimina maring piro-piro wong muslim. Yang kedua menurut Nabi Muhammad yaitu memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Memberi manfaat itu mungkin kadang orang berpikiran bahwa kita memberi manfaat itu hanya dengan harta, dengan uang dan sebagainya. Padahal setiap orang itu pasti mempunyai potensi masing-masing untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh yang Imam Nawawi katakan bil maqoli, dengan ucapan. Siapa saja yang kira-kira memberikan manfaat dengan ucapan? Mungkin yang kita bisa lihat para guru-guru, para ustadz, para kiai, para mubaligh dan sebagainya. Mereka memberikan manfaat dengan dawuh-dawuhnya, dengan ucapan-ucapannya yang baik-baik, mengajak umat untuk menuju jalan yang lebih baik. Nah itu salah satu kebermanfaatan melalui ucapan. Atau ada juga bisa ditambah dengan bil maqali wa bil ilmi, ucapan yang disertai dengan ilmunya. Jadi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ucapan. Walaupun misalkan saya bukan kiai, saya bukan ustadz, apakah saya bisa memberikan manfaat dengan bil maqal? Tentu saja bisa, semuanya bisa bil maqal. Cuma paling lebih bagus lagi ketika bil maqal didasari dengan bil ilmi, dengan menggunakan
ilmu, maka akan jauh lebih baik lagi kebermanfaatannya. Itu bagi orang-orang yang mungkin bisa berpotensi dengan bil makolnya, ucapan, dengan ceramah mungkin, dengan ngaji dan sebagainya. Atau ada juga dengan au bil jahi, dengan pangkat. Seperti siapa dengan pangkat? Seperti para pejabat-pejabat publik, atau mungkin dari tingkat terendah, dari RT, RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, terus presiden atau sebagainya yang memiliki jabatan. Mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat memberikan manfaat untuk orang banyak, mungkin bukan hanya kepada orang muslim, bahkan non muslim pun bisa merasakan kebermanfaatannya. Maka pejabat-pejabat inilah yang mempunyai pangkat, yang memiliki potensi lebih besar memberikan manfaat lewat biljahi ini. Jadi misalkan kayak saya sebagai orang awam biasa, ya tidak ada potensi dari segi biljahi, maka mungkin dari segi potensi yang lainnya. Karena ada berbagai banyak pintu potensi untuk kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Bahkan bukan hanya untuk orang muslim saja, non muslim pun kita harus tetap berbuat baik. Karena mau gimana pun yang non muslim pun tetap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa berbuat baik ke siapapun. Mungkin kita berbuat baik, memberikan manfaat lewat bil maqol untuk non muslim, silahkan. Tapi lebih utama ke orang muslim terlebih dahulu, kemudian non muslimnya kita dengan perkataan-perkataan yang baik dalam bergaul dengan non muslim. Sehingga mungkin gara-gara akhlak kita, gara-gara ucapan-ucapan kita yang bermanfaat, yang mengenai hati-hati mereka, siapa tahu mereka itu ternyata tertarik dengan agama Islam dan akhirnya mereka mengucapkan syahadat. Jadi tadi yang pertama, ada potensi memberikan manfaat kepada orang dengan cara bil maqol, dengan ucapan, atau mungkin juga bisa dengan bil ilmi, ada juga dengan bil jahi, pangkat, atau juga ada lagi au bil mali, atau kelawan harta, atau dengan harta benda. Ini biasanya untuk orang-orang yang potensinya yaitu orang-orang kaya, yang mereka sangat-sangat bisa untuk memberikan manfaat kepada umat Islam atau bahkan yang lainnya dengan lewat cara harta, atau mungkin sodako, zakat, infak itu. Jadi harta kita pun yang kita punya itu bisa untuk wanaf'ulil muslimin, sangat-sangat bisa dan potensinya sangat besar. Jadi bisa seperti itu. Lalu misalkan saya nggak bisa memberikan manfaat lewat ucapan, lewat ilmu pun susah, apalagi bil jahi, apalagi bil mali dengan harta. Ada lagi au bil badani, atau dengan badan kita, energi kita, tenaga kita. Misal contoh ketika kita membuat acara pengajian akbar misalkan, tidak akan berjalan sempurna ketika orang-orang yang ikut rapat itu memberikan manfaat semuanya lewat bil ilmi. Itu tidak akan mungkin berjalan, karena pasti akan ada orang-orang yang memiliki ide, menyumbangkan ide, memberikan manfaat lewat ide-idenya. Ada juga orang-orang yang dengan pangkatnya yaitu ketua panitianya misalkan, itu beliau akan memberikan kebijakan apa, peraturannya apa, itu ada dengan biljahi. Ada juga nanti yang berperan sebagai bil maqol, biasanya mungkin sebagai moderator atau yang memberikan masukan-masukan atau yang lain, atau yang ada yang potensinya memberikan manfaat dari sekretaris, menulis dan sebagainya. Ada juga nanti juga yang bersodakoh untuk mensukseskan acara tersebut. Jadi sangat bermacam-macam. Tidak hanya
seperti itu. Tapi nanti ada lagi yang cuma, aduh, sekretaris saya nggak bisa, jadi ketua panitia saya nggak bisa, menyumbang ide pun nggak bisa, jadi moderator dalam rapat tersebut juga nggak bisa. Ada lagi yang bil badani dengan tenaga mereka. Bahkan ketika biasanya ketika ada mau bikin acara pengajian akbar misalkan, biasanya ada yang keliling-keliling membawa proposal, memintakan sodako kepada orang-orang. Itu kan mereka dengan bil badan, dengan energi mereka, dan kita butuh potensi tersebut. Karena ketika mereka tidak mau jalan, sudah pasti acara pengajian akbarnya akan sangat susah. Kecuali memang yang tadi yang bil mali langsung harta bendanya banyak langsung. Dan itu pun tetap harus kita sadari, ada yang potensinya di bagian konsumsi, ada yang protokoler, ada yang mungkin nanti bisa jadi MC, ada yang penjagaan misalkan kalau di Nahdlatul Ulama itu ada banser dan sebagainya. Mereka kan bersatu padu dari berbagai potensi yang memberikan kebermanfaatan kepada umat Islam, bersatu padu sehingga apa, acaranya bisa sukses. Dan ketika ada acara pengajian pun kan harus ada yang nonton juga, ada yang ikut datang ikut ngaji, dan mereka pun datang dengan bil badani, dengan badan mereka. Maka setiap manusia pasti memiliki potensi sendiri-sendiri untuk memberikan manfaat kepada umat Islam. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa oh yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu cuma orang-orang kaya, atau cuma orang-orang yang pinter, atau cuma orang-orang yang berpangkat. Saya yang nggak bisa apa-apa itu nggak bisa memiliki manfaat. Banyak kita orang biasa pun bisa memiliki potensi tersebut. Tinggal kitanya mau apa tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu contoh, kadang ketika lagi naik motor, kadang di jalan ada batu di tengah-tengah jalan. Ketika ada orang mengambil batu tersebut untuk disingkirkan, maka itu sudah menjadi sebuah kebermanfaatan tersendiri. Karena ketika tidak diambil batu tersebut, bisa jadi ada orang Islam lewat naik motor pas kencang, potensinya dua, orang yang naik motor tersebut jatuh atau batunya itu terkena ban karena tekanannya tinggi, batu itu bisa terlontar, kalau kena badan manusia ya sakit, atau bisa kena kaca dan sebagainya. Maka dengan adanya orang tersebut mengambil batu itu sudah termasuk wa naf'u lil muslimin. Jadi sangat amat banyak potensi untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, info lagi dari Nabi Muhammad, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada info lagi dari Nabi Muhammad. Apa infonya? Man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madzumi wa qadha'i hajatil muslimi kana lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Man utawi sapa wong iku asbaha esuk-esuk sapa man la yanwi ora niat sapa man adzulma ing berbuat zalim ala ahadin ing atase wong suwiji, ghufira maka ngapura sapa Allah lahu maring siman ma ing salah jana kang lakoni sapa man ing ma. Info dari Nabi apa? Barang siapa ketika waktu pagi tidak mempunyai niat untuk berbuat zalim kepada orang lain, maka Allah akan mengampuni kesalahan orang tersebut yang pernah dia lakukan. Jadi ketika kita bangun tidur, kita tidak punya niat untuk berbuat zalim kepada siapapun, maka Allah langsung mengampuni kesalahan yang pernah dia lakukan. Kenapa sampai seperti ini? Yaitu karena Islam mengajarkan bahwa tidak hanya kita sebagai umat Islam hanya beribadah, tapi harus tetap ada kepedulian sosial terhadap sesama.
Sampai-sampai man asbah la yanwiya azulma, baru tidak berniat saja itu sudah luar biasa. Apalagi sampai sepanjang sehari, sampai nanti dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tidak berbuat zalim kepada umat manusia, itu sudah luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Berarti kita terbebas dari nanti yang namanya hak adami, kesalahan-kesalahan yang bersifatnya hak adami. Kemudian dilanjut info dari Nabi, waman asbaha yanwi nusratal madzumi wa qadai ilal akhirih. Waman lan utawi sapa ne wong iku asbaha esuk-esuk sapa man yanwi niat sapa man nusratal madzumi ing nulungi wong kang dizalimi wa qadai hajatil muslimi lan memenuhi kebutuhane wong muslim, kanas maka anak lahu kaduwe man iku ka ajri hajjatin mabruratin, kaya ganjaran haji mabrur. Kata Nabi, info dari Nabi berikutnya yaitu barang siapa yang ketika pagi hari dia itu sudah berniat ingin menolong orang yang dizolimi. Jadi ketika dia nanti di perjalanan ketika berangkat kerja atau dalam keseharian itu, dalam satu hari itu dia melihat ada orang yang sedang dizolimi, maka dia langsung menolongi orang tersebut. Karena dari pagi dia sudah berniat ingin menolong orang-orang yang dizolimi. Kemudian niat berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan orang muslim, entah kebutuhan apapun, kebutuhan makan atau sebagainya, atau mungkin ketika kita berangkat kerja atau kita mungkin berangkat sekolah melihat teman kita atau melihat orang lain banyak bocor atau kehabisan bensin, maka kemudian kita tolongi. Atau kalau bahasa Jawanya itu kalau misalkan kehabisan bensin, motornya kita dorong, kita setut, itu menurut Nabi karena lahu ka ajri hajatin mabrur, pahalanya itu seperti haji mabrur. Berarti memang sangat luar biasa, karena yaitu tadi Islam sangat memperhatikan kepedulian sosial kepada umat manusia. Bahkan sebenarnya bukan hanya kepada umat Islam lebih utama, tapi juga ke yang lain jangan sampai dilupakan, karena siapapun bisa menolong kita dan kita pun bisa menolong siapapun. Contoh kemarin saya itu kehabisan bensin, sedang dorong motor, kemudian tiba-tiba ada orang pemuda, dia berpakaian olahraga, dan saya pun itu pulang dari fitness, dari tempat gym. Ada anak muda naik motornya, motor sport, dia lewat, berpapasan lewat, tapi kok suaranya motor tersebut balik lagi. Ternyata dia menawarkan bantuan, akhirnya motornya didorong sampai ke pom bensin. Dan hal tersebut saya teringat bahwa dulu sebelumnya 2 bulan yang lalu saya pun pernah menolong orang yang sedang kesusahan. Ternyata dibalas sama Allah ketika saya membutuhkan pertolongan tersebut. Maka itulah Islam sangat memperhatikan kepedulian sosial. Jadi kita ketika berbuat baik pun, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita ingin menolong orang lain, jangan pernah mengharapkan imbalan atau apapun, karena nanti Allah yang akan mengatur imbalan tersebut ketika kita membutuhkan bantuan tersebut. Jadi udah, kalau mau menolong saja. Paling tidak ketika kita bangun pagi, saya berniat andaikan nanti ada orang yang meminta pertolongan, akan saya bantu semampu saya. Itu udah baru niat seperti itu, maka pahalanya seperti hajatin mabrur. Kemudian ada lagi info dari Nabi, wa qala lan dawuh sapa alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad bersabda,
ahabbul ibadi utawi luwih apik-apike pira-pira ibadah ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala iku anfa'un nasi luwih maringi manfaat menungso linasi maring menungso liya. Kata Nabi, sebaik-baiknya ibadah kepada Allah yaitu memberikan manfaat kepada manusia. Memberikan, harus digarisbawahi, memberikan manfaat kepada manusia. Itulah Islam. Sangat mementingkan kepedulian sosial. Ketika ada umat Islam atau orang lain dalam keadaan susah, maka kita bantu semampu kita. Jangan malah kita egois masa bodoh ketika ada orang yang memang betul-betul memerlukan bantuan. Dan tidak usah mengharap imbalan itu langsung instan. Harus yakin pasti suatu saat perbuatan baik kita kepada orang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memang benar-benar membutuhkan. Karena saya sendiri sudah sering mengalami ketika saya sedang butuh, kok selalu tiba-tiba ada saja orang yang menolong. Ketika kita kadang ditolong, mungkin karena kita sering berbuat baik kepada orang, maka ketika kita membutuhkan akan ditolong lagi. Dan itu yang sudah mengatur, mendesain itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa afdhalul a'mali lan luwih utama-utamane amal pira-pira amal iku idkhalus sururi memasukkan kesenangan ala qalbil mukmini ing ngatasé atine wong mukmin. Kemudian info dari Nabi Muhammad juga, lebih utama-utamanya amal yaitu memasukkan rasa senang kepada hati orang mukmin. Ini tetap berkaitan dengan kepedulian sosial juga, bahwa amal yang paling utama membuat orang mukmin senang atau membuat orang lain senang dengan akhlak kita, dengan potensi yang kita miliki. Contoh yang kemarin saya juga nonton di acaranya pengajiannya Gus Ikdam Blitar. Di situ ada pelawak yang hadir yaitu Abah Kirun. Beliau itu termasuk pelawak. Yang namanya pelawak biasanya memberikan manfaat dengan lawakannya agar hati orang itu senang gembira, minimal melupakan masalah yang mereka punya. Hal itu penting karena termasuk idkhalus surur ala qalbil mukmin. Tapi bukan hanya berarti bercanda guyon itu termasuk, iya memang termasuk, tapi masih banyak lagi yang sekiranya bisa termasuk dalam idkhalus surur, memberikan kesenangan kepada orang lain. Bahkan ketika kita menolong orang lain yang sedang kesusahan, itu termasuk idkhalus surur. Karena ketika orang sedang dalam keadaan susah terus ada yang membantu, rasa senangnya itu muncul, pasti muncul. Maka itu menolong orang pun termasuk ke dalam idkhalus surur. Yatrudu ngusir sopoman anhu saking mukmin ju'an ing rasa lapar. Nah, termasuk idkhalus surur tersebut yaitu yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar ketika ada tetangga kita, teman kita, saudara kita belum makan karena tidak punya uang, maka kita kasihlah makan mereka. Itu termasuk idkhalus surur, menghilangkan rasa lapar bagi mereka. Itu sebuah rasa senang, rasa bahagia karena akhirnya mereka bisa makan setelah mungkin menahan rasa lapar sehari 2 hari. Maka jadilah kita makhluk sosial, ya kan, kita menolong orang lain, termasuk idkhalus surur. Atau yakshifu atau ngapus anhu saking mukmin
korban kesusahan atau rasa susah. Mungkin ada teman kita sedang galau, sedang pusing memikirkan hidup, maka berilah kesenangan kepada mereka, tapi dalam track atau dalam jalur yang tetap positif. Jangan malah ketika ada teman susah malah diajak ke dalam hal negatif, itu jelas salah. Yang harus kita lakukan ketika ada teman dalam keadaan susah, maka yang harus kita lakukan mengajak mereka atau mungkin memberikan mereka rasa senang sehingga mereka melupakan rasa susah yang ada atau melupakan masalah-masalah yang ada, seperti yang tadi lawakan-lawakan kayak Abah Kirun, Cak Percil dan kawan-kawan. Itu kan melupakan sesaat masalah penonton. Penonton datang dengan berbagai masalah ketika menonton dagelan, lawakan, mereka lupa sebentar. Itu sudah termasuk idqalus surur. Atau ada lagi auyakdi atau membayarakan lahu atau membayarakan sopaman lahu maring wong denan ing utang, atau membayarkan hutang teman kita, saudara kita, atau orang lain yang memang tidak sanggup untuk membayar, dan itu pun dengan kesanggupan diri kita sendiri ya. Membebaskan teman atau saudara kita dari terlilitnya hutang itu termasuk idqalus surur. Nah, dari tadi yang tadi kan iman kepada Allah, bermanfaat kepada manusia, itu termasuk sesuatu yang sangat utama. Tapi ada juga dua hal yang sangat jelek. Masih lanjutan dari info dari Nabi Muhammad, wa khoslateni lan utawi rong perkara iku la syai'a oronono iku sawiji-wiji iku maujud iku akhbasul wi ala ay anjasa tegese luwih najis. Bayangkan, bahkan dengan kata-kata anjasa luwih najis min huma saking khoslatani. Masih kata Nabi, ada dua hal yang mana tidak ada yang lebih jelek dari